malam hari ini dalam keadaan hujan, ya. Kita masih tetap istiqomah bisa melaksanakan pengajian pada malam ini. Salawat serta salam mengucapkan kepada Junjungan Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan kita dalamnya sampai. Mari kita awali pengajian pada malam hari ini dengan salawat asli dengan pembacaan baca Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga kepada Pak Ustaz kami persilakan waktunya sampai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin tabaraka dzikri wa ta'abbudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran mubarakan. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma yassir umurana ya Allah wa la tu'assir umurana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al auladana auladan shalihan wa ij'al dzurriyyatana dzurriyyatan thayyibah 'aliman bi kitabika wa 'amalan bi sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du.
Syekhina al-kiram alladzina yudkarismum pada Allah binuri ayati mengatur acara kesepuhan alladzina yudkarismum yang memaksud disebut nama yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syekhina al-kiram, para sepuh, bini sepuh, para imam masjid, para guru serta jamaah rahimakumullah, mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa taklim, rasa taklim, serta mudah-mudahan senantiasa ini ada di dalam kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji milik Allah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang sedang kita rasakan daripada kenikmatan tersebut, dan apa yang akan kita peroleh daripada nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah khusus sahabat, sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah diiringi dengan turunnya hujan. Semoga hujan ini menjadi rahmat untuk kita semua, serta salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, guna mempersingkat waktu karena waktu ini juga tidak lama, bahwa kajian malam ini masih panjang Pak kalau kita menghatamkan kitabnya ya sedikit-sedikit, mudah-mudahan jadi bukit, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya khusus untuk diri saya pribadi. Setelah kita berdiskusi bahwa segala sesuatu Allah sudah tentukan, maka wajib kepada kita untuk beriman kepada qadar dan qadarnya Allah, baik dan buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beragama itu memerlukan pengetahuan, memerlukan ilmu. Maka ada satu amalan yang tidak pernah putus, dan ini sudah pernah kita bahas, minal mahdi ilal lahdi, yaitu mencari ilmu dari mulai buayan sampai meninggal dunia. Tidak ada kata pensiun dalam mencari ilmu. Maka di dalam kajian malam ini, menuntut ilmu adalah kewajiban perorangan atau fardu ain. Ada kewajiban perorangan yang kita sebut dengan fardu ain, ada kewajiban berkelompok atau berjamaah yang sering kita sebut dengan fardu kifayah. Fardu ain itu satu kewajiban yang terikat atas setiap individu yang tidak bisa diwakilkan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus dilaksanakan masing-masing. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita sifat-sifat dan keyakinan. Jadi kita ini diberikan oleh Allah karunia, karena Allah sangat mencintai hambanya, karena Allah sangat sayang kepada manusia. Jadi kasih sayang Allah, rahmat Allah itu lebih besar daripada ghadabnya atau amarahnya Allah, atau marahnya Allah atau bencinya Allah. Jadi rahmat Allah itu maha luas, maha banyak. Dan semoga Allah memimpin kita kepada jalan orang-orang yang bertakwa, bahwa melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan adalah fardu ain atas setiap muslimin dan muslimat. Jadi saya akan berikan saja Pak, kalau dibaca nanti silakan di rumah. Yang pertama, dasarnya sudah diketengahkan di situ, nanti di lembar kedua itu tambahan saja. Karena kalau dari kitab hadis, dari kitab Rasul Diniyahnya hanya dua hadis ini yang disampaikan, serta ada hadis yang merupakan terjemahnya langsung yang hadis panjang tentang kedatangan malaikat Jibril kepada baginda Nabi mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Ada lagi yang menambahkan dengan wa muslimatin.
Di sini hanya dicantumkan muslimin karena mencakup, ya, mencakup baik laki-laki maupun perempuan secara general. Jadi mencari ilmu itu hukumnya fardu, wajib, harus, kudu. Jadi kecuali ada udzur syar'i. Nah, kecuali ada udzur syar'i. Kemudian juga saking pentingnya mencari ilmu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini asumsi orang Arab bahwa negeri Cina saat itu sangat jauh. Jadi negeri yang paling jauh daripada Jazirah Arab adalah Cina. Saking pentingnya menuntut ilmu, maka kata baginda Nabi, cari walaupun sampai ke negeri Cina. Dan kalau dilihat sejarah, memang peradaban Cina di saat itu memang sedang maju. Di antaranya mereka bisa membuat kertas, di antaranya, dan lain sebagainya. Ya. Ini hal bagaimana pentingnya menuntut ilmu, walaupun jauh, ya, walaupun jauh, seandainya mampu, maka kerjalah ilmu itu. Maka kemudian mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya adalah apalagi kalau dekat ulamanya, gurunya, ustadznya diundang, disuruh datang, ya, wabil komo gitu kan. Kalau bahasa matematika fardunya jadi kuadrat gitu. Yang jauh saja diperintah oleh baginda Nabi, apalagi yang dekat. Cuma ini Pak, taklim, ngaji itu amalan yang sangat berat, di mana setan laknatullah, iblis laknatullah beserta pasukannya berjuang sedemikian rupa untuk menghalangi umat Islam taklim atau belajar. Ada saja alasannya, apalagi kalau seperti sekarang dibarengi dengan hujan, bahasanya udzur syar'i. Padahal hujannya juga di rumah kita masih punya payung, dan sampai ke masjid juga paling beberapa langkah. Repot repotnya. Ada saja alasannya, entah capek, ya, entah pegel-pegel, entah baru pulang kantor dan lain sebagainya. Jadi dianggapnya ngaji itu selingan, dianggapnya taklim itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan sholat, dianggapnya taklim itu tidak lebih penting daripada ibadah haji, dianggapnya taklim itu tidak lebih penting daripada zakat. Padahal justru dengan taklim maka amalan-amalan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, dari segi ilmu apa sih sebetulnya yang diperlukan oleh baginda Nabi melalui hadis-hadisnya? Malah ayat pertama, wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini masya Allah sangat luar biasa. Jadi baginda Rasul itu disuruh baca. Maka di dalam riwayat-riwayat sirah Nabawi itu disampaikan ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca karena baginda Nabi memang punya sifat umi, ya, tidak belajar baca, tidak belajar nulis, ya, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, sehingga punya asisten pribadi, ya, untuk menuliskan ayat-ayat Allah berupa wahyu. Tapi bukan berarti baginda Rasul umi di mana bodoh seperti kita, ya. Justru uniknya baginda Nabi menunjukkan keotentikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu mukjizatnya. Kalau kita bodoh itu sederhananya 2 tambah 2 saja jawabannya 1, maka bisa dikatakan bodoh. Tapi uniknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan betapa
manusia pilihan yang tidak melewati proses belajar mengajar, tapi beliau sangat luar biasa cerdas, sangat luar biasa. Ya. Maka uniknya baginda Nabi bukan merupakan satu kelemahan, bukan merupakan satu kecacatan, malah merupakan satu keunggulan atau satu keistimewaan. Hadirin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Iqra, bacalah oleh Muhammad. Iqra, bacalah oleh Muhammad. Iqra sampai 3 kali. Setiap baginda Nabi menjawab Nabi Qari, maka kemudian dirangkul oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, sampai 3 kali, maka kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu diikuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya kepada baginda Nabi langsung, kita sebagai umatnya pun mendapatkan perintah tersebut atau input satu paket. Nah, jadi betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya taklim. Dan di situ sudah diawali dengan bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Oh, berarti kalau demikian ilmu yang pertama harus kita cari, harus kita pelajari adalah mengenal Allah. Bertauhid atau kalau di kuliah itu usuluddin. Jadi pokoknya, dasarnya, bagaimana dengan dasar tersebut, dengan fondasi tersebut, maka beragamanya kita tidak akan pernah goyah. Beragamanya kita tidak akan pernah mudah menyalahkan orang lain karena kita sudah punya pokoknya. Maka kemudian silakan dilihat bagaimana malaikat Jibril alaihissalam kemudian memberikan pokok-pokok agama dengan mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat masyhur. Saat malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Qala, maka dijawab oleh baginda Rasul, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'taz zakata wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Bahwa Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya penyembahan kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, engkau juga bersaksi di dalam syahadat ini, engkau juga harus bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka kemudian nanti kita sebut ini dengan rukun Islam. Yang kedua, Islam itu wa tuqimus shalah. Tidak cukup dengan bersaksi, tidak cukup dengan bersyahadat, tapi mendirikan salat, mengerjakan, mengamalkan, kemudian menerapkan di dalam kehidupan. Wa tuqimus shalah itu ibadah hablum minallah, ya, ibadah seorang hamba langsung kepada Tuhannya. Maka yang ketiga, waktu dia zakat, mengeluarkan zakat. Ini kategori ibadah sosial. Jadi kalau misalkan sudah berlebih, punya harta, punya kekayaan, maka kemudian harus mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian juga berpuasa Ramadan. Wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dan yang kelima, ibadah haji bagi yang mampu di perjalanannya atau ongkosnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian konsensus kita sebut dengan rukun Islam. Semua yang mengaku Islam maka sepakat bahwa rukun Islam itu 5. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Adapun nanti bicara tentang individu masing-masing akan berbeda. Ada yang
Ada yang mereka tidak wajib haji, ya, mereka tidak wajib haji karena tidak istitoah, tidak mampu, maka mereka tidak wajib haji. Tapi walaupun mereka tidak wajib zakat, walaupun mereka tidak wajib haji, tetap harus meyakini bahwa rukun Islam itu 5. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kemudian ditanya lagi, summa qala lahu fa akhbirni 'anil iman. Maka malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman, jelaskan kepada aku tentang iman. Qala, dijawab oleh baginda Nabi, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada utusan-utusan Allah, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada qadar baik dan buruk itu Allah yang sudah menentukan. Maka dirumuskan menjadi rukun iman. Rukun Islam, rukun iman, semua tidak akan berubah ila yaumil qiyamah. Bicara tentang iman, karena dia merupakan keyakinan, dia merupakan sifat yang menempel ke dalam hati, maka kadarnya saja yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Keyakinannya itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Al-imanu yazid wa yanqus. Keyakinan itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Sama halnya seperti kita. Kalau di keluarga enak, anak-anak sehat, istri gak bawel, berangkat kerja, enak Pak. Tapi kalau di rumah istri bawel, minta tambah, misalkan ya, minta tambahan uang belanja, anak pada sakit, berangkat kerja juga kadang-kadang setengah hati, galau. Nah itu bicaranya tentang hati. Maka kadarnya saja. Jadi kalau bapak-bapak ingin iman yang kencang, ingin iman yang terus bertambah, maka gaulah dengan orang-orang yang saleh. Tapi kalau kita sudah mulai bergaul dengan orang-orang yang salah, insya Allah bisa disuplai, kita pun akan ikut lemah, imannya akan ikut turun. Seperti kita rahimahullah. Maka kemudian tauhid ini menjadi penting. Bagaimana kita mengenal Allah? Terlepas dari ulama di dalam menafsirkan beragama. Jadi sekarang lagi ramai Pak moderasi beragama, ya, moderasi beragama. Kalau moderasi agama nggak boleh. Kalau moderasi agama nggak boleh, karena agama itu tidak bisa dimodernkan. Agamanya yang tidak bisa dimodernkan. Agama itu sudah pasti, sudah pasti. Ya, dimana kalau kita beragama Islam maka Tuhan kita Allah, maka kemudian Nabi dan Rasul kita baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang menjadi dasar rujukan kita adalah Al-Quran Al-Hadis. Itu sudah pasti. Sehingga di dalam Al-Quran sudah disampaikan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam Madinah, bahwa agama ini sudah sempurna. Jadi agama itu tidak boleh dimodernkan. Itu sudah menjadi kesimpulan. Tapi kalau beragama itu kadang-kadang banyak juga penafsiran. Maka kemudian sekarang ada program dari pemerintah untuk moderasi beragama. Terserah itu banyak, terserah, silakan tafsirkan masing-masing. Maka kenapa saya sampaikan itu? Ya, dasarnya mesti kuat, fondasinya mesti kuat, yaitu tauhid, bertauhid kepada Allah. Di mana nanti akan muncul dari lisan kita dengan penuh kesadaran, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Itu akan muncul dengan sendirinya bagaimana kita ridho bertuhankan Allah, kita ridho dengan Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi
Kita ridho diatur oleh Al-Qur'anul Karim yang menjadi patokan hukum kita. Seperti itulah. Kalau kita sudah mengenal Allah, maka kemudian ulama banyak ya memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita, di antaranya yang sangat terkenal dengan ilmu tauhid itu banyak sekali kalangan daripada Imam Ghazali. Dan kemudian kalau di kampung-kampung bingung Bapak, nah siswa begitu teh bicara tentang ilmu tauhid. Ya di kampung itu suka diistilahkan sifat 20. Nah, gitu ya. Kajian sifat 20. Walaupun nanti di dalam agama Islam sendiri ya banyak sekali ada perbedaan bahwa Allah itu punya asma wa sifat. Ada lagi yang mengatakan Allah itu tidak punya asma wa sifat. Allah itu tidak punya sifat. Ada yang mengatakan Allah itu punya sifat, maka kemudian dikarang ya dengan tadi itu sifat 20. Namun biasa dilakukan ya itu dulu di kampung-kampung rata-rata ya wujud idam baqo mukhalafatul lil hawadisi iyamu binasi wahdaniya qudran iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakalimun. Begitu itu sudah diajarkan. Kalau kemudian dilengkapi dengan dalil-dalilnya supaya umat ini punya kesadaran sedini mungkin bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifat Allah itu yang ujung-ujungnya sangat betul-betul Maha Rahman, Maha Rahim, Maha mencintai manusia. Sebanyak apapun dosanya saat dia meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Dan kadang-kadang ada dosa-dosa yang walaupun dia tidak beristighfar, dia tidak bertobat kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Contoh, bapak dari rumah niatnya memang berjamaah sholat pagi, dan bapak juga tahu bahwa setiap pada maghrib ada kajian, maka bapak niatkan berangkat dari rumah untuk sholat berjamaah, nanti dilanjutkan dengan i'tikaf mengikuti kajian. Apakah di situ bapak meminta ampunan kepada Allah atas dosa yang sudah kita lakukan? Kira-kira berjamaah istighfar dari rumah enggak? Ya, niatnya memang mau berjamaah saja, niatnya mau i'tikaf, niatnya mau ikut taklim, tapi ternyata masya Allah setiap langkah kaki bapak dari rumah sampai sini salah satu pahalanya adalah diampuni dosa. Tanpa kita meminta ampunan pun Allah sudah memberikan ampunannya. Itu hebat Bapak. Nah, sudah. Sehingga bicara tentang ilmu tauhid ini ya, yang merupakan ilmu dalam agama Islam yang paling pokok, karena semua ilmu yang lain timbul daripada ilmu tauhid, baik itu ilmu fikih, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Itu bermuaranya kepada ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid itu seyogianya diberikan, diajarkan sedini mungkin. Orang rata-rata kalau ngaji di waktu kecil itu rata-rata yang pertama itu rata-rata satu Al-Quran, yang kedua tentang doa-doa ya, doa-doa termasuk misalkan di dalamnya wudu, kemudian di dalamnya juga praktek sholat. Tapi kadang-kadang ada yang kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita.
Apa yang kita mengenalkan siapa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak keturunan kita? Yang ada hanya sekedar perintah saja, ayo sholat sudah waktunya sholat, ayo ngaji sudah waktunya ngaji. Mereka sholat, mereka ngaji akan setengah hati. Masih ada di benak mereka pertanyaan, ngapain sholat? Untuk apa sholat? Siapa yang menyuruh sholat? Yang menyuruh sholat cuma kakek doang, yang menyuruh sholat cuma bapak doang. Karena tidak dimulakan dengan tauhid, ya, tidak dikenalkan dengan mengenal Tuhannya sedini mungkin. Itulah Pak, memang bukan salah, enggak. Seiring waktu maka kemudian ibadah kita akan baik kalau masih mau ngaji. Cuman kalau di kalangan anak-anak usia SD akhir itu masa-masa kritis, masuk SMP sudah tidak mau lagi ngaji di lingkungan, nah, di lingkungan. Maka kemudian lebih aman adalah dikirimkan ke pesantren, lebih aman. Karena kalau di rumah usia anak SMP apalagi anak SMA, aduh Pak, berat. Ya, berat. Coba lihat di antara kita yang hadir saat ini, mana yang anak SMP, mana yang anak SMA. Apakah kemudian taklim di Al-Barokah ini khusus untuk aki-aki? Kan enggak, sama saja. Boleh ibadah muslimin muslimat minallah ilallahi. Apalagi ini ilmu itu kondisi zaman sekarang, seorang sudah menjasong-asong gitu, ya, dihantarkan langsung. Tidak mesti kita mencari sebagaimana perintah Rasul, walaupun jauh ke negeri Cina, cari. Maka kalau ulama-ulama dulu mencari ilmu itu, masya Allah. Akhirnya rahimahumullah. Jadi yang pertama itu, nah nanti akan ada skala prioritas di dalam ilmu. Yang paling pokok kewajiban di agama kita ilmu tauhid. Maka enggaknya kajiannya mungkin ada yang lain tentang ilmu tauhid. Yang kedua, bicara tentang rukun Islam tadi, tentang syahadat, itu juga menyangkut tentang tauhid, ya, pokok yang tidak bisa dijalankan dan tidak bisa dirubah. Muncul kemudian sholat. Sholat ini adalah satu kewajiban. Kewajiban sholat berlaku saat kita atau orang Islam itu balik, baru mulai ada kewajiban. Sebelum balik belum wajib. Sebelum balik belum wajib. Maka menjelang balik ini harus betul-betul diperhatikan apakah nanti entah itu kita, entah itu anak kita, entah itu keturunan kita, mereka sudah siap untuk melaksanakan sholat secara benar dan baik. Jadi dari awal-awal kewajiban kita orang tua memang mendidik mereka. Dan itu kewajiban orang tua, terutama bapak, bukan ustaz di kampung, bukan kiai di pesantren. Kewajibannya adalah kewajiban bapaknya. Karena disinyalir sekarang Pak cuek karena pengajiannya. Anak disuruh ngaji, saya pernah bakalan nongol. Iya, ini maksudnya dia Pak. Ya, jadi itu Pak, saya yang nulis. Aduh, Insya Allah. Saat ustaznya marah, ya, diomelin itu anak, maka yang datang baru orang tuanya. Golok lagi, nah ini yang paling bahaya. Jadi adab tata krama untuk mencari ilmunya sudah jauh Pak kondisi sekarang. Sampai ada bahasa ini, masya Allah, jelek menurut saya. Ya, segitu di rumah yang saya masih mau ngaji. Bapaknya nggak tahu jawab. Tidak menyerahkan, tidak menitipkan, tidak meminta tolong kepada orang yang berilmu untuk mengajarkan. Maka jangan disalahkan kemudian terjadi pro kontra. Di saat misalkan ada satu lembaga yang meminta bayaran besar supaya anak kita bisa belajar Al-Quran. Kadang-kadang kan jadi fitnah doang, masa belajar agama bayar, ngaji mahal. Kalau SDIT kan mahal ya Pak. SDIT itu mahal. Boleh memang misalkan mengambil upah, mengambil bayaran
mengajarkan seseorang Al-Quran? Boleh. Kenapa tidak boleh? Pertanyaannya saya balik, kenapa Bapak jor-joran meleskan anak bahasa Inggris dan mesti bayar mahal, tapi tidak protes? Kan gitu misalkan ya, les komputer, les bahasa Jepang, apa saja, kadang-kadang gurunya juga dipanggil dulu. Giliran baca Quran, ayatnya gratis. Jadi Pak, mohon maaf ya Pak, bukan. Ya berpikirlah seimbanglah gitu, berpikirlah seimbang. Karena agama itu mahal, Pak. Agama itu mahal. Hanya agama saja yang bisa menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Hadirin rahimakumullah. Nanti ada skala prioritas tentang kita semua kan sudah balik, berarti kita dianggap sudah tahu tentang bagaimana sholat yang baik secara fikih. Dianggapnya Bapak tahu berapa rukun sholat, Bapak tahu juga apa saja yang membatalkan sholat, Bapak juga tahu kapan waktunya sholat. Itu dianggapnya, karena kan ini semua sudah balik Pak. Jadi dianggapnya sudah tahu itu. Nah, Bapak juga tahu bagaimana sholat itu harus menutup aurat, kemudian juga tidak boleh pakaiannya, badannya, kemudian tempatnya itu ada najis dan lain sebagainya. Itu sholat. Pindah misalkan, saya minta waktu dikit lagi. Pindah misalkan ke zakat. Zakat ini ibadah tidak untuk semua orang, hanya untuk orang yang memang harus berzakat, berarti mampu, hartanya berlebih. Tergantung kemampuannya, apakah misalkan dari harta dia berdagang, ataukah dia misalkan dapat nanti harta karun, atau misalkan dia beternak dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kita misalkan bukan kategori musaki, apakah kemudian kita wajib menguasai ilmunya? Tidak diwajibkan dulu. Jadi skala prioritas selama sholat gelap itu. Ya, kalau sholat sudah menguasai, mengenal ilmu tentang zakat boleh. Tapi kalau Bapak sudah kaya raya, maka sudah punya kewajiban menguasai ilmu zakat. Jadi jangan sampai Bapak sudah kaya masih tanya-tanya zakat yang mesti saya keluarkan berapa. Jangan tanya-tanya karena Bapak sudah kaya, harusnya tinggal mengeluarkan, karena dianggapnya secara agama Bapak sudah menguasai ilmu zakat. Berarti kalau begitu ada proses di awal, ada. Walaupun kita misalkan belum jadi muzaki, boleh kita mengaji zakat, boleh. Karena satu saat kalau kita sudah jadi muzaki, kita sudah selesai fardu ainnya. Sama dengan haji, begitu juga. Kalau misalkan Bapak sudah daftar, DP 25 juta, maka sudah ada kewajiban fardu ain disebutnya untuk menghaji. Bagaimana nanti ibadah haji? Jangan cuma ngikutin manasik haji yang diselenggarakan Kemenak Pak. Nggak cukup dari awal. Kalau Bapak sudah DP, boro-boro DP ngeluarin 25 juta, hidup aja susah, ya, banyak hutang dan lain sebagainya. Sudah Bapak jangan dulu kajian haji. Ya, kajian yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Kadang-kadang yang ibadah sehari-hari ini saja belum selesai. Jadi ada skala prioritas kenapa? Ya, jadi tidak mesti dimerah seluruhnya. Ya, maka kemudian nanti ada juga ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Yang sering kita dengar itu diantaranya misalkan ngurus jenazah, bagaimana cara memandikan, bagaimana cara mengkafani, bagaimana cara mensalatkan jenazah sampai menguburkan, itu disebutnya fardu kifayah. Kan nggak mungkin juga bapak-bapak manusia sekarang disodori dengan ilmu alat nahu sorok, kan nggak mungkin Pak. Ya, kita mah sekarang tinggal terima makan saja lah, terima bubur yang sudah jadi tanpa dipunya, akhirnya itulah Pak. Nah, tapi kalau bicara tauhid dari awal, kalau misalkan sampai sekarang belum paham, belum tahu, ya sudah belajar terus, jadi gurunya. Karena tauhid itu pokok. Insyaallah nanti kita lanjutkan.
dengan tentang kewajiban menuntut ilmu ini, karena hampir di setiap kitab rata-rata yang diawalkan itu adalah fadilah menuntut ilmu, hampir rata-rata. Tapi di kitab Nasha'ibul Diniyah ini, ya ini juga termasuk awal-awal sih sebetulnya Pak. Ya, bagaimana kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Ini Pak, kita belum merepet dengan ilmu, ya kita belum merepet ilmu matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, belum Pak. Karena kajiannya memang ilmu yang bisa menyelamatkan kita tidak ada. Insyaallah mudah-mudahan kita puas. Besok Allah takdirkan kita sehat, umur panjang, bisa bertumbuh kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Yusuf yang telah memberikan pengajiannya pada malam hari ini tentang menuntut ilmu. Tapi kajian ini sedikit lagi belum selesai, mungkin bisa dilanjutkan di minggu depan. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama mengikuti pengajian pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan pembacaan istighfar, adalah doa batul. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.